Saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 27 Juli tahun 2021. Jangan lewatkan satu hari dalam kehidupan kita tanpa mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis pada Matius pasal 25 ayat 40. Beginilah firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang nenek tua renta dan miskin telah beberapa kali datang kepada suatu kelompok persekutuan gereja untuk meminta pertolongan. Karena kelompok persekutuan ini terlalu sibuk dengan organisasinya, maka mereka tak pernah punya waktu untuk melayani si nenek tadi. Kelompok persekutuan tersebut hanya berjanji akan mendoakannya. Beberapa minggu berselang, akhirnya sang nenek tua dan miskin tadi menulis puisi dan memasukkannya ke kotak surat gereja. Isinya adalah sebagai berikut. "Aku lapar dan kalian membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan kelaparanku. Aku telanjang dan kalian mempertanyakan nilai moral dari penampilanku. Aku sakit dan kalian hanya berlutut kepada Tuhan untuk memohon kesembuhanku. Aku tak punya tempat berteduh dan kalian berbicara tentang kasih Tuhan mengenai tempat perteduhan abadi. Aku kesepian dan kalian pergi meninggalkanku sendirian untuk berdoa bagiku. Kalian tampak begitu suci, begitu dekat dengan Tuhan, tetapi aku lapar, telanjang, kedinginan, dan kesepian." Demikianlah puisi sang nenek. Saudara-saudara kekasih, renungan kita hari ini adalah bagian khotbah Yesus tentang akhir zaman, dengan perumpamaan tentang kambing dan domba. Pada hari penghakiman nanti, semua bangsa akan dikumpulkan dan akan menghadapi tahta pengadilannya. Seperti yang dipaparkan Yesus sendiri, bagaimana ia akan memisahkan antara satu dengan yang lainnya menjadi dua kelompok. Kelompok domba dan kelompok kambing. Kelompok domba adalah kelompok yang baik, sementara kelompok kambing adalah kelompok yang jahat. Kelompok yang baik itu akan memperoleh kerajaan Allah, sementara kelompok yang jahat akan dicampakkan ke dalam hukuman kekal. Saudara-saudara kekasih, dalam perumpamaan ini menekankan dua hal. Yang pertama, untuk memperoleh mahkota kerajaan Allah, orang harus memberi pertolongan kepada sesama. Pemberian itu dilakukan dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Mereka tidak peduli pemberian itu kepada siapa. Mereka diumpamakan seperti domba-domba yang di sebelah kanan yang berkata, "Bila mana kami melihat engkau lapar, haus, telanjang, sakit, atau dalam penjara, atau menjadi orang asing, kapan itu Tuhan?" Yesus menegaskan, jika tangan kananmu memberi, jangan sampai diketahui tangan kirimu. Yang kedua, pemberian kepada orang miskin hina diidentikan dengan pemberian kepada Yesus itu sendiri. Yesus menampakkan diri dalam pribadi mereka yang miskin dan hina, rendah, tersingkir, dan Yesus memilih hadir dalam diri orang-orang kecil. Saudara-saudara yang kekasih, dunia masa kini banyak dipengaruhi orang-orang yang bermasalah, orang sakit, lapar, haus, dan terluka, yang membutuhkan perhatian yang penuh kasih, sama seperti si nenek yang tadi. Allah ingin kita juga meneruskan kasih yang telah Tuhan berikan kepada orang lain. Saudara-saudara, predikat kita sebagai orang Kristen
artinya pengikut Kristus, yaitu orang-orang yang mencerminkan karakter Kristus. Jadi, ketika kita menunjukkan belas kasihan, kita sedang menggambarkan siapa Kristus itu. Dengan menghidupi hal itu, secara tidak langsung kita sedang menjadi saksi-saksi Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk senantiasa peduli dan mengenakan belas kasihan kepada semua orang yang membutuhkan. Jadi pengikut Kristus wajib mengikuti teladan Kristus, di mana kasih menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Belas kasihan lahir dari kasih. Ungkapan sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Mari berbagi, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga dalam Kristus Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Hari lepas hari Engkau senantiasa peduli kepada kami yang hina karena dosa, tetapi Tuhan mengangkat dan memberi kami kemuliaan-Mu. Ajari kami untuk meneladani dalam belas kasih, agar kami mampu dan peduli kepada yang hina karena dunia ini. Berkatilah umat-Mu, berilah kecukupan dalam hidup sehari-hari, agar kami dapat hidup dari berkat-Mu tanpa meminta-minta. Berkatilah umat-Mu yang sakit, berilah kekuatan dan pemulihan. Yang bergumul Tuhan tolong, agar bisa keluar dari pergumulan hidup. Satu hari ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.